Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu mulailah Petrus berbicara. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya prinsip dalam hidupnya yang menurutnya benar. Coba kita cek setiap orang, baik dalam pribadinya, baik dalam keluarganya, mereka punya prinsip yang mempengaruhi setiap tindakannya. Nah, tapi coba kita cek, apakah prinsip itu benar atau tidak? Atau jangan-jangan hanya kita yang berkata itu benar? Atau jangan-jangan prinsip itu sudah pernah dilakukan orang dan hasilnya tidak baik? Oleh karena itu, banyak orang baik dalam kehidupan kekristenan memiliki prinsip, tapi justru mereka bertentangan dengan Yesus. Salah satunya adalah Petrus. Salah satu prinsip yang terpelihara dan kuat mendarah daging di Alkitab, dan kita pasti temukan ini dalam banyak kisah di Alkitab, adalah perbedaan suku, perbedaan gender, atau perbedaan kelompok. Bahkan mereka yang mengaku mereka mengenal Tuhan, mereka nyaman dengan perbedaan ini, memelihara dan mempertahankan sampai mati, seakan-akan itu sudah yang paling benar dan itu berasal dari Tuhan. Ini mempengaruhi banyak hal, sampai-sampai kita bisa melihat ada perjumpaan tanpa belas kasihan hanya karena perbedaan. Jangan-jangan juga sekarang kita menemukan tidak ada cinta kasih hanya karena menjaga, memelihara atau mempertahankan perbedaan. Misalnya, ketika seseorang tidak mau menolong seseorang yang jatuh di jalan hanya karena menjaga prinsip kekudusan. Ini bisa kita lihat dari kisah Lewi dan Imam yang justru tidak menolak atau tidak membantu yang jatuh atau yang kena rampok. Sebaliknya, orang Samaria menolong. Itu karena apa? Hanya prinsip bahwa aku tidak bisa menjamah orang yang terluka, karena nanti aku akan menjadi najis, nanti aku akan menjadi tidak murni. Misalnya, kalau seseorang tidak mau menolong hanya karena perbedaan identitas, perbedaan kelompok, perbedaan agama, aku tidak mau menolong dia. Kenapa? Kita beda agama, kita beda aliran, kita beda kepercayaan. Hanya karena mempertahankan prinsip bertuhan, tidak ada belas kasihan. Dan mungkin masih banyak yang kita temukan, baik dalam konteks Alkitab atau saat ini. Demi mempertahankan hidup bertuhan, manusia menjadi tidak manusiawi. Sulit untuk mengubah ini, jelas. Menurut kita gampang saja. Apa sih bedanya menghilangkan prinsip? Persoalannya ini sangat sulit diubah karena sudah mendarah daging. Mereka berkata, ini sudah kita lakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Ini sudah menjadi tradisi kita dan sudah dibukukan. Ini sudah menjadi cara hidup kita dari dulu sampai sekarang, dan kamu tiba-tiba mau mengubah, itu tidak mungkin. Itulah mengapa Yesus ditolak, karena Yesus merusak atau mengubah prinsip ini. Bagaimana tidak? Yesus mau duduk dengan orang yang berbeda, yang bukan Yahudi. Yesus mau duduk dan makan dengan mereka yang dicap sebagai orang berdosa atau pemungut cukai. Yesus mau menjamah atau merangkul orang-orang yang melakukan kejahatan. Ini kan sudah melanggar aturan kita yang sudah kita pelihara selama ratusan tahun. Tiba-tiba ada satu orang yang mengatakan dirinya jalan kebenaran dan dia ingin merusak. Jangan kita biarkan.
Dia yang harus kita hilangkan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus adalah hal yang baru, hal yang berbeda, tapi benar. Dan kalau kita selidiki, jangan-jangan murid-murid itu punya prinsip yang masih bertentangan dengan Yesus meskipun mereka sudah mengikuti Yesus. Salah satunya adalah Petrus. Petrus itu punya prinsip yang sangat kuat sebagai orang Yahudi, sehingga dia sering bertentangan dengan Yesus. Dan pada firman Tuhan di pagi hari ini, Petrus berkata satu kalimat sederhana, "Sesungguhnya aku telah mengerti." Bayangkan, setelah Yesus naik ke surga, setelah Roh Kudus turun, baru dia mengerti. Berarti selama ini dia tidak mengerti, atau selama ini dia masih mengerti prinsipnya yang paling benar. Prinsip Yesus itu salah. Jika kita lihat ke belakang, memang permasalahan Petrus di situ. Petrus berkata, "Tidak, Yesus tidak boleh ditangkap. Aku akan membela engkau. Aku akan maju paling depan Yesus." Itulah prinsip dia. Itulah cara hidup dia. Tapi kata Yesus, tidak. Prinsip itu salah. Ini menandakan bahwa tidak mudah mengubah sesuatu. Tidak mudah untuk memperbaiki sesuatu, apalagi kalau sudah dikatakan. Itu sudah kebiasaan kita. Itu sudah kita lakukan. Saya yakin kita sering bergejolak dengan firman Tuhan, apalagi ketika firman Tuhan menegur hal-hal yang menurut kita sudah lama. Ketika firman Tuhan berkata kita tidak boleh melakukan itu, maka kita akan menjauh, mungkin bergejolak dalam hati. Ini kan sudah lama kami lakukan. Ini kan sudah kebiasaan kami. Allah tidak membeda-bedakan. Inilah yang disadari oleh Petrus. Ini benar bahwa bagi Allah semua ciptaan itu sama, semua bangsa itu sama, semua orang itu sama. Tapi bagi Yahudi tidak. Bagi mereka bangsa yang benar adalah bangsa Yahudi, bangsa Israel. Di luar mereka itu tidak benar. Tapi bagi Allah standar benar dan salah itu bukan karena bangsa, tetapi karena mereka melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Jadi menjadi bangsa Israel tidak berarti berkenan kepada Tuhan. Menjadi orang yang tidak Israel pun bukan berarti Tuhan marah. Standar kebenaran bukan di identitas Israel tadi, tetapi apakah mereka mengamalkan, menghidupi firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mungkin masih memiliki atau mungkin ada memelihara perbedaan bahkan ketika kita sudah Kristen. Misalnya kita berkata, bagiku ya laki-laki perempuan itu beda. Laki-laki itu adalah yang paling utama, perempuan itu adalah kelompok nomor 2. Tapi aku berani berkata aku Kristen. Jangan-jangan label Kristen itu hanya kita pakai untuk membenarkan prinsip kita. Mari kita cek, jangan-jangan masih ada. Misalnya kita berkata, kalau laki-laki itu harus sekolah tinggi-tinggi, kalau perempuan gak usah lah, kamu itu kan jadi milik orang. Tapi kok Kristen? Tapi sejujurnya kita harus sadar, Kristen itu adalah istilah yang diciptakan oleh manusia terhadap mereka yang mengikuti Kristus. Artinya esensi utamanya bukan di Kristennya, tapi mengikuti Kristus. Artinya ada kalanya orang yang mengaku Kristen tapi dia tidak mengikuti Kristus. Ada kalanya orang berkata dia Kristen tapi sebenarnya tidak mengikuti Kristus. Oleh karena itu Allah mengasihi semua, Yesus mengasihi semua. Maka kasihilah semua yang dikasihi Allah seperti Allah mengasihi. Hindarkan, singkirkan kata menurutku ya. Menurutku ya seperti ini, tidak. Tapi selalu kita pakai menurut Tuhan, apa yang Tuhan mau. Sehingga prinsip Tuhan yang harus kita hidupi. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan, yang menyadarkan kami tentang prinsip hidup yang sering kami genggam. Biarlah kami mengikuti ajaran Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa, bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Biarlah kami berbenah diri, percaya bahwa yang berkenan kepada Tuhan adalah yang melakukan kehendak Tuhan.
Berkati kami Tuhan dalam rangkaian kegiatan kami hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.